ini rahasia ya buat Anda yang mungkin tidak akan Anda dapati di seminar kebanyakannya begitu. Di mana kalau kita ya mau menggunakan pupuk organik untuk pertumbuhan, ya pertumbuhan, ingat pertumbuhan, maka bahan organik yang kita pakai juga harus bahan-bahan yang masih dalam fase pertumbuhan. Nah, namun kalau fasenya sudah berubah, fasenya fase berproduksi, otomatis kan menghasilkan panen nih, ya enggak? Menghasilkan panen, entah itu buah mangga, entah buah jeruk, ya enggak? Kemudian coklat, kemudian jagung dan sebagainya, maka gunakanlah bahan organik yang juga dalam posisi generatif. Di dalam kita berorganik, kita juga harus memahami dua jenis mikroorganisme di sini, dua jenis probiotik. Di mana Bapak-bapak semuanya, probiotik pertama ada namanya bioaktivator dan probiotik kedua ada namanya dekomposer. Jadi dua ya, ada bioaktivator, ada dekomposer. Saya mulai dengan dekomposer. Anda pernah nggak punya nasi? Kemudian nasi tersebut nggak habis, kemudian Anda lempar di sembarang tempat. 10 hari kemudian nasinya udah hilang. Nasinya nggak ada lagi. Mungkin dalam 3-4 hari setelah Anda lempar, kok muncul jamur kayak macam entah hitam, entah ada ijo-ijo misalnya, atau ada oren-oren begitu. Nah, lama-kelamaan, nah mungkin 10 sampai 15 hari kemudian, kok nasinya udah nggak ada lagi. Ternyata Bapak-bapak semuanya, nasi tersebut dirombak oleh namanya dekomposer. Dekomposer tersebut mikroorganisme yang mendekomposisi, yang merombak, yang mengubah bentuk. Nah, dari satu bentuk menjadi bentuk yang berbeda. Itu namanya dekomposer. Dan ternyata mikroorganisme dekomposer ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran sangat kecil. Jadi mereka nyampur jadi satu. Jadi kalau Anda pernah lihat video tentang PGPR atau video tentang JMS, Jadam Microbial Solution, saya mengambil mikroorganisme di perakaran entah bambu, entah jambu, entah ketapang begitu. Ketika saya ambil mikroorganismenya, kemudian kita taruh di mikroskop, ada mikroorganisme yang besar. Ada yang ketika kita pindah lensa yang lebih banyak zoomnya baru kelihatan, ada yang perbesaran sampai 1.200 kali baru dia kelihatan. Ya karena memang yang namanya mikroorganisme dekomposer itu bervariasi. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang sangat kecil. Jadi mereka nyampur jadi satu, bekerja bersama buat merombak bahan organik tersebut. Ketika mikroorganisme tersebut itu menggunakan mikroorganisme di alam, kita isolasi mikroorganisme alam, berarti kita mengisolasi dekomposer. Kalau kita mikroorganisme pabrikan itu biasanya pasti mengandung mikroorganisme fermentasi, makanya disebut dengan bioaktivator. Nah, Aktivator. jadi bioaktivator yang ada di pasaran itu ada IM4, M21 gitu kan, dan lain sebagainya yang biasanya pasti entah bakteri asam laktat atau Saccharomyces pasti nggak bakal pernah ketinggalan, ya nggak? Karena kita di sini sudah tahu apa itu dekomposisi yang dirombak oleh dekomposer dan fermentasi yang dirombak oleh bioaktivator, maka sederhana kok. Yang namanya pupuk organik itu sebetulnya ada bahan organik yang didekomposisi atau difermentasi, maka jadilah pupuk organik. Pokoknya semua material organik yang nantinya kena proses dekomposisi, kemudian kena proses fermentasi, itu pasti menghasilkan pupuk organik. Bahkan kita manusia, ketika jasad itu kan, ketika roh kita keluar dari jasad kita nanti terkubur di dalam tanah, maka jasad kita disebut dengan material organik, ya enggak? Kan begitu. Jasad kita disebut dengan material organik yang kemudian didekomposisi oleh mikroorganisme dan lain sebagainya, bahkan juga ikut dirombak oleh makroorganisme seperti kayak ulat-ulat, kemudian kaki seribu dan segala macamnya begitu. Dan setelah
terjadi proses dekomposisi tersebut, maka jadilah pupuk bagi tanaman, ya enggak? Ya emang di kuburan itu emang subur-subur Pak, karena dekomposisi manusia Pak. Jadi semua material organik, semua ingat ya Pak, semua yang namanya semua berarti dari makhluk hidup. Dan makhluk hidup itu ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Jadi semua makhluk hidup, semua sisa makhluk hidup, nah ketika terdekomposisi, ketika terfermentasi, maka dia jadi namanya pupuk organik yang nanti akan dimanfaatkan oleh tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar. Nah, kemudian ada ayam gitu kan, ayam mati misalnya. Kemudian kita kuburkan. Ya ayam mati nanti kan akan didekomposisi juga jadi pupuk bagi tanah, jadi unsur hara bagi tanah. Sehingga ketika ada tanaman di sekitarnya yang akarnya mencari makan sampai ke sana, maka dia akan dapat unsur hara dari ayam mati tersebut. Selama ini kita berpikir ya yang namanya pupuk organik itu dari tumbuhan, dari sisa tanaman, dari limbah. Bukan, semua material makhluk hidup baik manusia, kemudian hewan dan juga tumbuhan itu adalah bahan organik yang ketika nanti terkena dekomposisi atau fermentasi, dia pasti akan menghasilkan pupuk organik. Itu pasti Pak, hukumnya pasti. Jadi sederhana aja kok. Bagaimana cara bikin pupuk organik? Sederhana, ada bahan organik, ada dekomposer atau fermentator atau bioaktivator, jadi pupuk organik, selesai. Kan begitu. Gampang kok sebetulnya konsepnya. Jadi selama ini yang diajarkan ini segala macam, enggak, konsepnya itu sederhana, cuman ini Pak. Ada bahan organik yang terdekomposisi atau terfermentasi, maka jadi pupuk organik, selesai. Namun perbedaannya adalah dari bahan organik tersebut, pupuk organik yang akan dihasilkan itu bergantung dari bahan organik yang akan kita lakukan fermentasi atau dekomposisi. Di mana ketika bahan organiknya mengandung sumber nitrogen, pasti pupuk organiknya kaya akan nitrogen. Ketika bahan organiknya memiliki sumber fosfor macam tulang belulang dan lain sebagainya, nah maka pasti juga akan menghasilkan pupuk organik yang tinggi akan fosfor. Ketika bahan organiknya menggunakan bahan organik yang tinggi akan kalium, pasti pupuk organiknya tinggi kalium juga. Nah, ketika bahan organiknya memiliki sumber-sumber asam organik seperti misal asam amino, kan kayak misal kita ada keong, ya kan keong suka banget makanin batang padi kita kan begitu. Daripada kita ambil terus kita marahin, kita injak-injak, mending kita kumpulin kemudian cincang-cincang jadikan bahan dalam pembuatan pupuk organik. Nah, maka keong tersebut bakalan jadi asam organik yang salah satunya di dalamnya adalah asam amino. Anda punya keong, meskipun keongnya udah mati Pak, yang penting dagingnya masih ada gitu kan. Daging ketika ketemu, nah jadi di dalam pembuatan asam organik itu pasti menggunakan tambahan selain dari bioaktivator atau dekomposer, pasti juga ada tambahannya namanya katalis, dan katalis itu biasanya ada enzim-enzim. Nah, kalau dalam pembuatan asam organik seperti asam amino, katalisnya adalah enzim bromelain atau enzim papain. Nah, bromelain itu ada pada nanas, papain itu ada pada pepaya. Makanya kalau kita mau masak daging, ya nggak masak daging, mau masak sejam, mau masak 1,5 jam, kalau nggak pakai katalis masih tetap alot, masih tetap keras begitu kan, masih tetap susah. Kita sederhana aja, ada daging, kita kita taruh sama perasan nanas Pak. Jadi perasan nanas begitu atau serutan nanas. Nah, kemudian Anda peram sebentar, 5 menit aja. Padahal cuma 5 menit. Nah, setelah 5 menit, masak aja, nggak usah 1 jam, masak aja 15 menit. Itu dagingnya udah empuk, Pak. Yang namanya katalis enzim tersebutlah yang membantu bahan organik tersebut itu lebih cepat menjadi pupuk organiknya. Jadi sederhana rumusnya, kalau kita mau menghasilkan pupuk organik yang tinggi akan nitrogen, bahannya juga harus tinggi nitrogen. Kalau kita mau menghasilkan bahan yang tinggi kalium, maka pakai yang tinggi kalium juga. Kan sederhananya seperti itu. Nah, ini rahasia ya buat Anda yang mungkin tidak akan Anda dapati di seminar kebanyakannya begitu.
di mana kalau kita ya mau menggunakan pupuk organik untuk pertumbuhan, ingat pertumbuhan, maka bahan organik yang kita pakai juga harus bahan-bahan yang masih dalam fase pertumbuhan. Contoh, yang fase pertumbuhan gulma. Gulma sebelum berkembang, sebelum dia berbunga, gulma terserah daun sempit, daun lebar yang masih dalam fase pertumbuhan. Nah, fase pertumbuhan, ambil, kemudian Anda fermentasi atau dekomposisi, sebar ke lahan. Maka nanti dia akan mengandung zat-zat yang memang dibutuhkan dalam masa pertumbuhan. Anda barusan pruning misalnya, tahu pruning nggak Pak? Pemangkasan daun, ya nggak? Pemangkasan batang, kan begitu. Ya pakai itu Pak. Nah, namun kalau fasenya sudah berubah, fasenya fase berproduksi, otomatis kan menghasilkan panen nih, ya nggak? Menghasilkan panen, entah itu buah mangga, entah buah jeruk, ya enggak, kemudian coklat, kemudian jagung dan sebagainya, maka gunakanlah bahan organik yang juga dalam posisi generatif. Bahan organik yang hasil dari tanaman itu sendiri. Jadi kalau Anda mau menggunakan pupuk organik fase generatif, ambil dari buah-buahan, Pak. Itu kuncinya. Ambil dari buah-buahan, kalau bisa buah-buahan yang masih segar. Makanya saya bilang ketika dulu kan orang ketika nanam mentimun harga 500 ya kan, harga 700 per kilo. Kadang juga akhirnya dilempar kemana-mana, gak dijual begitu kan. Bahkan ada kan yang tomat dilempar di jalan kan begitu. Nah, saking marahnya. Padahal yang seperti itu gunakan aja, jadikan pupuk begitu kan. Dalam posisi yang terbaik seperti itu bisa kita pakai dan itu bisa bertahan selama lebih dari 1 tahun asal penyimpanannya tepat. Nah, ketika itu diolah sedemikian rupa, bisa dipakai untuk pupuk di musim selanjutnya, Pak. Karena begini, di dalam pertumbuhan ada namanya hormon gibberellin, ada namanya hormon auksin. Kemudian pada masa berbunga ada namanya hormon etilen. Kan etilen tersebut berperan dalam pematangan buah. Semua buah yang masuk dalam masa pematangan pasti ada etilennya, Pak. Itu semua buah. Semua buah yang masuk dalam masa pematangan buah pasti ada etilennya. Saya bilang pasti. Kenapa saya bilang pasti? Kalau nggak ada etilen nggak mungkin matang, kan begitu. Nah, jadi ketika kita tahu bahwa material-material tersebut ada ZPT-nya, ada metabolit sekundernya, itu yang kita pakai. Dipakai, difermentasi, dirombak oleh mikroorganisme, kemudian itu nanti terlarut di dalam air, kita sebarkan ke tanaman kita yang sedang berbunga, kita sebar ke tanaman kita yang sedang pembesaran buah, maka buah kita juga akan terpacu pematangannya. Selain dari unsur kalium yang ada di sana, juga etilen yang kita ekstrak tadi itu bisa bermanfaat untuk buah tanaman kita. Nah, jadi rahasianya adalah jangan lagi gitu kan kita memakai pada fase vegetatif pupuk organiknya dari buah-buahan. Jangan, Mbak ya. Kalau masa vegetatif pakai entah itu tanaman menjalar, entah itu tumbuhan menjalar, guruma menjalar dan segala macamnya gitu, pakai aja yang masih dalam masa pertumbuhan. Dijamin pertumbuhan Anda terpacu. Saya bilang kayak gini, silahkan Anda buktikan sendiri karena kita nggak bicara teori, Pak ya. Kita bicara apa yang sudah saya lakukan. Ini silahkan praktekkan buat bapak-bapak semuanya. Silahkan bikin nanti pupuk organik untuk pertumbuhan dari material-material pertumbuhan. Untuk pupuk organik berbuah, pakai buah-buahan. Lalu mungkin Anda bertanya lagi gitu kan, Pak, kalau saya pakai buah-buahan harganya mahal terus gimana? Ya enggak? Ya kalau harganya mahal dijual, Pak. Ya ngapain dibikin pupuk organik kok dijual gitu kan. Tomat harga 13 dibikin pupuk organik, saya bilang on gitu kan, kenapa harga 13 yang mending dijual, Pak? Kalau kulit itu kan kita panen coklat, kan diambil. Berarti kulitnya yes. Ya misalnya kan kita habis beli, misalnya nih Pak ya, kita beli, nggak usah deh misalnya habis panen, kita beli pisang ya kan di pasar, kita beli buah naga di pasar kan begitu. Isinya kan kita makan nih ceritanya, kulitnya kan masih segar nih. Jangan kulit yang udah dalam sampah baru kita bikin, salah. Kulit yang baru kita habis makan kumpulin langsung bikin.
Sebetulnya bukan masalah banyaknya, Pak. Yang penting itu kerendam air dan airnya itu nanti kita kumpulin, kita satukan. Karena kan tujuan kita di sini adalah melarutkan ZPT atau hormon atau metabolit sekundernya supaya larut dalam air tersebut. Sehingga nanti air itu nanti bisa kita pakai untuk penyuburan tanaman kita selanjutnya.